Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera dan berkah dalam. Kami, di Pendalaman Iman Katolik Online, menyadari di antara kita semua umat seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak yang tidak sempat ataupun kurang tertarik untuk membaca Alkitab, maka dari itu kami memberikan rangkuman intisari isi masing-masing kitab per kitab dari Alkitab sesuai judul yang tertera di bawah ini. Maka diharapkan kita dapat memahami isi dalam masing-masing kitab tersebut. Selamat menyimak. Dalam setiap cerita yang pernah kita dengar, kejadiannya selalu terjadi di suatu tempat, dan tempat itu disebut sebagai latar. Dan karena kita sudah belajar bagaimana membaca kisah Alkitab, mari kita bicara tentang peran latar di dalam Alkitab. Nah, latar merupakan alat yang sangat penting bagi para penulis Alkitab. Sungguh? Ya, coba pikirkan. Ketika kita memulai sebuah cerita, semuanya dimulai dari awal. Alur cerita dan para tokohnya masih berupa misteri, hingga nanti saat semuanya diungkapkan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kecuali kalau para penulisnya menggunakan latar dari sebuah cerita untuk mempersiapkan kita menghadapi apa yang akan terjadi. Bagaimana caranya? Misalnya ceritanya dimulai di ruang pengadilan. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Aku rasa ceritanya pasti tentang kejahatan dan keadilan. Ya, bagaimana kalau latarnya berupa sebuah rumah yang gelap, tua, dan reot? Oh, sesuatu yang mengerikan pasti akan terjadi. Betul sekali. Jadi latar dapat membangkitkan memori dan emosi dari cerita lain yang kita tahu pernah terjadi di tempat yang sama. Nah, para penulis tahu akan hal ini. Jadi mereka menggunakan latar agar kita bisa menduga apa yang akan terjadi dalam cerita ini. Dan penulis yang baik dapat berkreasi dengan latar. Ia bisa membelokkan dugaan kita guna menyampaikan maksudnya. Ini terjadi dalam Alkitab? Di mana-mana. Misalnya, coba pikirkan tentang Mesir sebagai latar dalam Alkitab. Ya, kerajaan besar di Timur Tengah yang terletak di tepi Sungai Nil. Betul. Sekarang, coba kita ingat tentang kisah Alkitab pertama di mana seseorang berakhir di Mesir, yaitu kisah tentang Abraham. Allah memanggil dia untuk melakukan perjalanan iman ke negeri yang baru, dan Allah berjanji akan memberi dia keturunan yang sangat banyak. Lalu berangkatlah Abraham, tetapi ia tiba di sana pada saat sedang terjadi bencana kelaparan. Nah, apakah ia akan mempercayai Allah dan tetap tinggal di tanah perjanjian itu? Atau akankah ia pergi meninggalkan tanah itu dan mencari makan sendiri? Ya, Abraham pergi menuju negeri Mesir. Dan di sana, di negeri Mesir, segalanya menjadi bertambah buruk. Abraham menyangkali Sarah sebagai istrinya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Hingga kemudian Fir'aun berusaha untuk menikahi Sarah. Oke, kesan pertama tentang Mesir bukan tempat bagus untuk dikunjungi. Tetapi kemudian Allah menyelamatkan mereka. Ia menurunkan tulah yang hebat di Mesir. Hingga Fir'aun menyerah dan menyuruh Abraham pergi dengan banyak membawa harta benda. Jadi apa yang kita pelajari tentang Mesir sebagai latar dari kisah ini? Mesir merupakan tempat berakhirnya orang-orang yang membuat keputusan yang bodoh, tetapi juga tempat di mana Allah datang dan menyelamatkan umatnya. Ya, dan kisah berikutnya yang terjadi di Mesir mengikuti pola yang sama. Cicit dari Abraham membuat banyak keputusan yang bodoh, dan mereka berakhir di Mesir juga karena bencana kelaparan. Di pedalaman Mesir. Generasi demi generasi berlalu dan keturunan ini berakhir sebagai budak di Mesir. Dan menurutmu, apa yang akan terjadi? Allah akan mengirimkan sejumlah tulah dan menyelamatkan umatnya. Seperti yang sudah kita duga. Setelah bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, Allah memerintahkan mereka untuk jangan kembali lagi ke Mesir dengan alasan apapun. Karena tempat itu penuh dengan masalah dan penindasan. Jadi ketika para tokoh Alkitab di zaman berikutnya masih kembali ke Mesir, kita perlu merasa khawatir. Benar. Misalnya seperti Salomo. Di puncak kekayaan dan kekuasaannya, ia malah menikahi putri Raja Mesir. Lalu ia juga mengutus orang-orang Israel ke sana untuk mendatangkan kuda-kuda Mesir. Dan satu angkatan kemudian, kerjasama itu menjadi buruk dan Mesir kembali menindas bangsa Israel. Jadi, latar dalam kisah Alkitab itu memuat semua memori dari kisah sebelumnya yang membuat kita bisa menduga. Ya, latar merupakan alat penulisan yang luar biasa untuk menanamkan makna ke dalam sebuah cerita. Nah, para penulis Alkitab memang luar biasa. Mereka bisa membuat kita menduga, tetapi secara kreatif mereka juga bisa mengacaukan dugaan kita. Seperti apa contohnya? Mesir adalah contoh yang sempurna. Dalam Injil Matius, ketika Yesus lahir, keluarganya melarikan diri ke Mesir. Ini jadi masalah. Kita mungkin berpikir demikian, tetapi coba perhatikan. Mesir yang mestinya menjadi tempat yang buruk, malah menjadi tempat yang aman. Karena mereka melarikan diri dari siapa?
Raja Herodes, yang perilakunya persis seperti Firaun, tetapi ia memerintah di Yerusalem, bukan di Mesir. Matius telah mengecoh kita dengan menunjukkan bagaimana Yerusalem bisa menjadi seperti Mesir. Benar sekali. Kita bisa menemukan pola-pola seperti ini dalam berbagai latar dari kisah Alkitab. Babel, Moab, Padang Gurun, Bethlehem, dan masih banyak lagi lainnya. Ya, daftarnya panjang. Dan semakin panjang, karena terkadang latar bukan hanya berupa sebuah tempat di peta, tetapi juga suatu situasi. Namun situasi juga bekerja dengan cara yang sama seperti sebuah latar. Sebagai contoh, ketika orang-orang bergerak menuju timur, kita bisa menduga akan ada masalah. Adam dan Hawa dibuang ke arah timur. Kemudian Kain juga mengembara ke arah timur. Orang-orang bergerak ke timur untuk membangun Babel. Dan semua kisah ini dirancang untuk membawa kita kepada suatu kisah di mana orang-orang Israel sebagai suatu bangsa akan dibuang ke arah timur, ke Babel. Ah, bagus sekali. Masih ada satu lagi jenis latar dalam kisah Alkitab, yaitu waktu atau seberapa lama suatu peristiwa berlangsung. Misalnya seperti periode waktu 40, yang sering dikaitkan dengan kisah di mana kesetiaan umat Allah sedang diuji. Nuh berada di dalam bahtera selama 40 hari, 40 malam. Tetapi ketika sudah keluar, ia malah bermabuk-mabukan. Orang Israel kehilangan kesabaran mereka ketika menantikan Musa selama 40 hari di Gunung Sinai, hingga mereka membuat patung lembu emas. Atau setelah mata-mata Israel menyelidiki negeri itu selama 40 hari, orang-orang Israel memberontak hingga mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Namun kemudian, ada kisah tentang Yesus yang dicobai di padang gurun selama 40 hari. Tetapi ia membalikan apa yang kita duga. Ia berhasil mengatasi ujian. Benar sekali. Di seluruh bagian Alkitab, tempat, situasi, dan periode waktu menjadi penuh dengan makna, dengan cara membangkitkan memori dan menetapkan pengharapan. Dan penulis Perjanjian Baru kembali menggunakan semua latar ini untuk menunjukkan bahwa Yesuslah yang akan menuntun hidup kita dari Taman Eden, keluar dari Mesir dan padang gurun, menuju ciptaan yang baru.